Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia bersama dengan para polemikus Islam. Mari kita dengar dan menyimak video ini secara cerdas dan memberikan komentar yang baik dan positif. Mari kita dengarkan video ini dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Hadis nggak jelas Bang Edis, nggak betul, yang betul tuh Quran. Head to head aja lah ini saya kasih turun sama gimana itu Adit? Gimana itu Adit itu? Coba tanggapi dulu. Gini aja Adit, coba kamu tes dulu. Nggak jelas ini, jangan-jangan Kristen menyamar, coba. Ya memang betul Kristen menyamar itu. Ya coba dites dulu. Kau baca Al-Quran surat Maryam. Ya baca Maryam. aja Bang, biar kita tanggapin Bang. Oh saya yang baca. Oh ya nggak apa-apa. Saya yang baca, nanti kamu sambung ayatnya ya. Ya sambung ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Sambung Bang. Aku lagi di pinggir jalan nih Bang. Aku pakai baca kali Ya, ya. Adit, kamu kan megang Quran. Gimana sih kamu itu? Oke, gini aja nggak jelas. Gini aja bro, nggak jelas gini. Sebentar Dit. Gini bro, nggak jelas. Coba bro, ayat yang kau hafal biar Adit yang nyambung. Kalau dia nggak nyambung, kita bilang dia kafir, yo. Silakan bro. Bacakan ayat terus Adit suruh baca sambungannya. Silakan bro. Ya silakan. Baik. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una ila zanna wa inhum. Nah, lanjut Dit. Ya Quran An-Najm ya, bentar ya. Ngintip. Ngintip dulu sih Adit. Tapi aku tahu surahnya. Kau kena standar gandamu sendiri. Aduh, sekarang gini aja Dit. Oh, coba dah. Gini aja Dit. Aku tahu surahnya An-Najm. Gitu Adit, loh. dengarkan Dit. Kau kalau pakai standar yang sama, kau itu juga sudah dibilang bahwa kau bukan muslim. Makanya aku bilang gini, aku miris dan prihatin. Kenapa menguji seorang muslim adalah sebentar. Kenapa menguji seorang muslim kok caranya kayak begitu? Nggak boleh begitu. Masa sambungannya ayatnya apa? Ada-ada aja. Karena memang di media sosial ini banyak debat dalam goib yang Oke, coba nggak jelas. Syahadat aja dulu biar Aditya yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh Dit, Anda masih bilang dia bukan muslim Dit? Setan aja banyak yang syahadat. Setan katanya, ya ampun Dit. Kenapa sih kamu segitunya Dit? Orang yang berbeda pandangan sama kamu bilang bukan muslim Dit. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Lagi kamu termasuk orang-orang yang super nekat. Islam tidak akan pernah toleransi dengan al-munafikun. Oke, coba yang gini Dit. Apakah Quran memerintahkan untuk percaya kepada kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim? Kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim itu macam mana pula yang kau maksud? Oke, sekarang kutanya, hadis yang kita maksud di sini bukankah itu Sahih Muslim, Sahih Bukhari? Tadi begini, tadi kan saya masuk. Muter sebentar Dit. Kutanya sama nggak jelas, bro, nggak jelas. Ya Bang Edis. Kitab yang memberi penjelasan A, Al-Quran, B, kitab hadis. Al-Quran Bang Edis. Oke Dit, kitab yang memberi penjelasan A, Al-Quran, B, hadis. Dua-duanya. Nah, kan? Bingung kan? Jadi tadi kan masalah bukti tadi kan, mana mujizat Nabi Muhammad gitu kan? Ada yang jawab Isra Mi'raj ya, sesuai dengan Al-Quran surah An-Najm tadi kan, perjalanan dijalankan oleh Allah gitu. Terus kalian tanya mana buktinya kan gitu, betul nggak? Kok surat An-Najm sih, Isra Mi'raj kok surat An-Najm? Surat An-Najm mana ada Isra Mi'raj? Aduh.
si baik, Adit nih saya baca gimana ya. sih? Iya, iya. Oh, ini saya baca ya, An-Najm ya, sama Radis ya. Itu Kalau Isra Mi'raj Najam kejadiannya Najam memang. Ya. Yang Jadi, benar itu surat Al-Isra ayat yang pertama, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Ya. dan telah memberkahi di sekelilingnya dan seterusnya dan seterusnya. Anda ini lari kemana-mana si Adit nih. Enggak, Bang Edis, makanya Bang Edis. gini. Tapi kan poin kita diam dulu bang, ya. Tapi poin oke. kita kan bukan ke situ, ini kan kita berbicara masalah saksi, gitu kan. Nah di sini saya agak tergelitik sedikit. Kalau anda kalian semua orang Kristen yang mendengar, dimanapun anda berada, dari ujung timur sampai ujung barat, kalau ada saksinya Yesus bangkit dari kubur, kukirim kalian 1 juta. Coba kalian buktikan. Baik, saya bacakan. Saya bacakan ya tulisan-tulisan Ya. tentang bagaimana Yesus bangkit. Sebentar. Ya saksi ya. Iya dong, iya Ya, dong. kalau ada aku kirim catat 1 juta pulsa yang bisa jawab. Keren kan? Ya. Banyak deh. Yesus juga menampakkan diri kepada Udahlah. 500 Kau orang. buka dari Kejadian sampai Wahyu, kau temukan saksinya. Aku bingung kecing kau kalau ada. Bohong-bohong terus. Kalau ku bacakan, nanti kau jangan kejang ya. Nih, ku bacakan Sulit. 1 Korintus 15. Sulit. 1 Korintus 15, kita mulai ya. Kita Ya, mulai baca. nih. Sulit. Nih, perhatikan ya. Hmm. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kepada kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Mana saksinya? Kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, 1, ya, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Gak nyambung, Edis. Ngerti istilah saksi nggak? Saksi itu begini. Gimana? Yesus kan dikubur di gua gitu kan, ya kan? Dia bangkit dari kubur. Nah, yang namanya saksi itu, ia tuh di depan kuburnya Yesus, dilihat Yesus keluar di kubur kan, keluar tangannya dulu, baru kepalanya, keluar badannya, keluar baru dilihat. Itu namanya saksi. Maksudmu Macam maksudmu menyaksikan detik-detik bangkit. Iyalah, makanya Iya, kalau ada kalau- sih di 1 juta. Kalau menyaksikan detik-detik bangkit tidak ada, tapi Ah, ketika itu Yesus baru menampakkan kejujuran. diri, itu buktinya begitu. Oke, Edis sudah mengakui kalau Yesus bangkit dari kubur tidak ada saksinya. 1-0. Oke, Dit. Sekarang begini, Dit. Biar enak, Dit ya. Sebutkan satu saksinya bahwa Muhammad Isra Mi'raj. Kita ada salah usul ya. Sebutkan satu. Sahabat, tabiin dan tabiuddin. Itu saksinya. Mana ayatnya? Ayatnya, baca. Baca ayatnya. Ya, dalam Islam itu Ayatnya, ada dua. Dit. Oh, kita hitung sampai 3. Kalau dia nggak tunjukkan ayat seperti saya tadi nunjukkan ayat, kita turunkan dia. Silakan, Dit. 1. Sebentar dulu, jangan diturunkan, aku jawab dulu. 2. Boleh nggak pakai hadis? Boleh nggak pakai hadis? 3. Boleh nggak pakai hadis? Oke, nggak jelas. Bro, apakah Boleh orang pakai Islam hadis? apakah orang Islam disuruh percaya hadis oleh Allah? Tidak Bang Edis. Wa atiullah wa atiur rasul. Nah, Jadi benar, Aditya ini boleh. adalah orang-orang yang apa? Jadi Aditya ini adalah orang-orang yang dia itu tidak mempercayai Quran. Edis kan maunya dari Al-Quran. Kalau dari Al-Quran tuh nggak Oke, ada, di mana? kalau di hadis ada. Di mana Iya, ayatnya Edis. harus Nah, percaya kepada hadis mana? Ya,
harus percaya kepada hadis. Jadi gini, ini biar paham ya. Dengar. Di mana di Sabar. ayatnya harus percaya kepada hadis? Hadis mana? Ya dengar. Hadis dengan sunnah itu dua hal ayat yang harus percaya kepada hadis mana? Wa atiullah wa atiur rasul, itu ayatnya. Mana hadisnya mana? Ya taat kepada rasul itu yaitu taat kepada nabi, Makasih, hadis itu kan perkataan nabi. Bagaimana sih? Hadis perkataan Nabi. Sebentar, nggak jelas. Apakah betul hadis itu perkataan Nabi? Tidak, Bang Edis. Tuh tidak tuh. Yang mana yang benar? Bang. Jadi kalau begini, munafik bilang Bang. tidak biasalah. Kalau Al-Quran itu kan kitabullah. Jelas juga kan dalam surat Al-Baqarah 285. Di situ kan dijelaskan amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Jadi Rasul itu telah percaya akan apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan segala orang mukmin pun harus percaya pula, masing-masing percaya kepada Allah, malaikat, dan kitab-kitabnya dan utusan-utusannya. Jadi kalau hadis di sini berarti udah jelas tidak diimani, tidak dipercayai. Jadi dengar kau, Al-Quran itu sendiri gitu. Karena hadis ini kan ada yang mungkin sahih, ada yang doib, ada yang dengar kau, itu pasti, ada juga kebohongan, dusta belaka gitu. Tuh, dengar kau, Ya. Oke, baik ya. Dengar Bang jawabannya ya. Dalam Al-Quran itu ada dua rujukan ya, yakni Al-Quran dan Al-Sunnah. Perhatikan Al-Sunnah. As-Sunnah itu dengan hadis itu dua hal yang berbeda. Kalau Sunnah itu sudah pasti tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Sunnah namanya. Oke lah, dia muter-muter si Adit nih, nggak ngerti kita yang diomongin apa, nggak nyambung. Yang dibahas apa, yang dijawab apa di sini? Jadi Bang Edis begini, kalau untuk di Islam ini kan kitabullah itu ya itu yang 4 diantaranya, yaitu kan Taurat, Zabur. Iya, yang masalahnya itu begini loh, kalian itu cuman di bibir juga gitu loh. Masalahnya cuman di bibir saja, itu loh masalahnya. Oke, Alka, Muslim Bang? Muslim Bang. Setuju bahwa umat Muslim tidak perlu percaya kepada hadis? Gila, itu mana mungkin. Hadis itu kan. Coba silakan, nggak jelas gimana Bang? Ya Bang Des. Ya silakan ditanggapi. Oh, nggak jelas. Ya Nggak jelas. kalau kebenaran sebenarnya al-haqqu min rabbik fala takunanna minal muntarin. Kebenaran itu ya Quran, nggak ada lawannya selain Quran gitu. Nggak jelas. Menurutmu Yesus itu manusia apa Tuhan? Kok ke sana jawabannya Bang? Ini petunjuk, pembahasan tentang petunjuk Bang. Nih. Enggak, saya tanya. Jadi Dijawab aja, nggak jelas, dijawab aja. Nggak jelas, dijawab aja. Anda kan Islam. Iya. Kitab ini berbeda-beda gitu. Bentar lu Irsan. Bentar lu. Nggak jelas. Yesus itu Tuhan atau manusia? Manusia. Oke. Kenapa di dalam Bible atau Kristen tai itu begitu penting? Bang Edis. Kau kalau bahasamu kayak gini, kau di bawah. Oke, Bang. Begini, Bang. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam yang diimani oleh orang-orang Muslim itu yang berisi seruan kepada manusia agar bertauhid kepada Allah, menghapuskan sebagian dari hukum-hukum yang terdapat dalam kitab-kitab Taurat yang sudah tidak sesuai dengan zamannya, gitu Bang Edis. Waduh. Oke, Cobra Junior, Muslim Bang? Muslim. Oke, setuju Anda dengan perkataan gak jelas bahwa orang Muslim tidak perlu percaya hadis? Kalau masalah percaya dengan hadis itu aku bisa dibilang sebagian percaya, sebagian enggak. Waduh, jadi nggak jelas ini. Ya. Percaya nggak kepada hadis? Kalau kepada kitab suci aku percaya. Ya. Kalau kepada hadis? Zabur, Injil, Al-Quran aku percaya. Kalau kepada Kalau hadis? masalah hadis aku tuh nggak ada dalam pelajaran agama. Ya, Oh, tidak ada. harus diimani lah Bang Cobra intinya. Oke, Hadis itu baik. tidak harus diimani gitu. Iya, cuma nanti kalau kalian nggak percaya hadis nanti pusing juga. Oke, gini aja. Sekarang pertanyaan sama kalian nih. Kalian kan nggak percaya hadis. Kutanya sama kalian.
Tolong jelaskan bacaan apa yang dibaca ketika sholat menurut Al-Quran. Awal itu kan niat, yang kedua itu Al-Fatihah. Sebentar, yang mana ayatnya, bacanya apa? Ya tidak ada Bang Edis kalau secara. Terus katanya percaya kepada Quran gimana? Kalau secara pempraktekan. Aduh, pusing kepala gue. Melaksanakan sholat itu ya tidak ada Bang, karena di situ kan kalimatnya cuma akimi sholat, dirikanlah sholat, inna sholat tanha anil fasya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan buruk maupun kemungkaran, gitu sih Bang Edis. Jadi Sebentar Bang, nggak jelas ini kayaknya yang berisik. Sebentar saya manum dulu ya. Gini Pak Ustadz Syarif, gini loh. Anda kan percaya bahwasanya Quran itu sudah menjelaskan. Tetapi ternyata ketika Anda baca, ternyata Quran tidak menjelaskan. nah nih, ini dulu Bang Edis. Kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berisi syariat yang menghapuskan sebagian isi kitab yang terdahulu yang sudah tidak sesuai dengan zamannya, dan juga melengkapinya dengan hal-hal yang sesuai untuk zamannya. Jadi Al-Quran ini sesuai dengan zamannya itu sekarang Bang Edis, karena Injil yang diturunkan kepada Isa itu sudah tidak sejaman lagi, sudah tidak, kalau uang itu sudah tidak berlaku lah gitu Bang Edis. Ayatnya mana? Ayatnya kalau dari ayat kan nggak ada. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada ayatnya oke. Kalau gitu dibawa dulu. Kalau nggak ada ayatnya, karena kita di sini nggak ngomong nggak pakai ayat. Perasaan saya dengar serius-serius sudah. Saya dengar udah serius-serius. Tapi ternyata kayak begitu. Ya. Kita udah serius-serius mendengar, ternyata semua yang dikatakannya itu hanyalah asumsi belaka. Sungguh sangat sulit kalau seperti ini, saudara-saudara. Takkan terganti. Halo, takkan terganti? Sebentar, ini saya turunkan dulu. Teman-teman, kadang-kadang yang sudah mengajukan permintaan naik terlalu lama, dia masih nyangkut aja di situ ya. Dick Van Bros juga tidak mau naik. Bentar. Anjay. Muslim Bang. Muslim. Apa yang Anda mengucapkan assalamualaikum kepada siapa? Kepada kalian lah. Kalian siapa? Kamu Muslim apa enggak? Waduh, ini abang ini nggak baca komentar, nggak baca profilnya atau bagaimana ini? Enggak, dari tadi debatnya tuh kayak gimana? Gimana? Kayak nggak ada pikiran. Nggak ada pikiran. Terus anda punya pikiran ini? Al-Quran dibanding-bandingkan saja. Itu Oke, kan sekarang gini. Benarkah Quran itu sebagai kitab penjelas? Jelas lah. Oke, coba jelaskan bacaan apa yang harus dibaca ketika sholat menurut Quran? Anas. Mana? Mana ayatnya? Kalau kamu sholat bacalah surat ini, mana? Kamu tuh kalau Oke, debat. turun. Kamu turun.
Kamu ditanya apa, kamu malah kejang-kejang, kamu gelagapan, kamu nggak jelas kamu. Pertanyaan saya sederhana. Gayamu, kalian salam ini saya dengar debat gini. Giliran kau ditanya kau langsung kejang-kejang. Relax, Muslim bang. Ya, Muslim. Santai dulu, Oke. Bang. Oke, benarkah Quran sebagai kitab penjelas? Betul. Betul. Oke, jelaskan apa yang harus dibaca ketika orang sholat menurut Quran. Tunggu dulu. Kata kau tadi Quran kitab penjelas. Iya. Oke, ulangi satu kali lagi. Benarkah Quran kitab penjelas? Betul. Beda Oke, jelaskan dengan menurut Quran bacaan apa yang harus dibaca ketika sholat. yang kita baca dalam sekedar sholat itu banyak ayatnya. Ya, ayatnya surat berapa? Wa qimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Artikan. Sungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, beda dengan tidak mempertuhankan manusia. Loh, mana bacaan yang harus dibaca apa? Jadi kalau bacaan yang harus dibaca apa? baca yang mana lagi nih? Ah, kau pura-pura bego, kau udah di bawah. Kau pura-pura bego, orang yang ditanya apa, yang dijawab apa? Kenapa kau pura-pura bego? Yang saya tanya sama kamu, ayat Quran itu memerintahkan waktu kamu sholat itu bacaannya surat apa? Al-Fatihah kah, ini kah? Itu yang kutanya. Apa? Jangan pura-pura dungu, saudara-saudara. Abu Faris, Muslim bang? Selamat siang mas. Selamat siang bang, Muslim bang? Ya mas. Oke, abang percaya bahwa Quran itu sebagai kitab penjelas? Jelas mas ya. Kitab yang memberi penjelasan? Semuanya iya. Oke baik, tolong jelaskan menurut Al-Quran surat apakah yang harus dibaca ketika Anda sholat? Kamu mau belajar apa nanya ini? Belajar. Surat apakah Mau yang harus belajar? dibaca ketika orang sedang sholat? Apa suratnya? Kalau mau belajar syahadat dulu dong. Syahadat dulu. Bingung dia, bingung. Udah aku bilang bingung. Nggak akan ada yang mampu jawab ini. Nggak ada yang mampu. Tidak akan mampu kamu jawab. Ditanya muter. Halo? Ya, halo. Selamat pagi, siang, sore, Bu. Ya, selamat siang. Oke, Ibu siapa ini? Ibu Nur Hayati. Nur Hayati. Oke, Bu Nur Hayati, Ibu percaya dengan Quran? Percaya 100%. Percaya 100%. Baik. Di dalam Quran dikatakan bahwa Quran itu adalah kitab yang memberi penjelasan, betul? Betul sekali. Kitab yang menjelaskan segala sesuatu, betul? Betul. Oke. Kalau ternyata nanti Quran tidak bisa menjelaskan, berarti Quran bohong, betul? Kalau ternyata tidak bohong, itu sudah pasti dan nyata. Ya, kalau ternyata nanti bohong, berarti Quran salah, jadi salah, betul? Iya, betul. Baik. Tolong jelaskan apa yang harus dibaca seseorang ketika seseorang itu sholat menurut Al-Quran. Menurut Al-Quran itu wajib membaca Al-Fatihah. Mana suratnya? Syahadat. Ayatnya surat berapa? Surat pertama, surat pembukaan, surah Al-Fatihah. Sekarang saya jadi percaya sama Muhammad, saudara-saudara. Apa yang saya percaya sama Muhammad? Ternyata akal perempuan itu separuh. Bu, yang saya tanya apa? Loh, katanya surat apa? Enggak, yang yang saya dibaca? tanya apa? Yang saya tanya apa? Coba, apa yang saya tanya? Yang Bapak tanya tadi kan surah apa yang dibaca di dalam sholat? Ya, surat apa yang dibaca dalam sholat menurut Al-Quran?
Al-Fatihah yang dibaca Oke, terutama. tunjukkan ayat di Quran bahwasanya Al-Fatihah harus dibaca ketika sholat. Mana? Tunjukkan. Iya, kau tunjuk ayat di Quran ketika kau sholat bacalah Al-Fatihah. Mana ayatnya mana? Mana ayatnya? Ya di situ, di pas kita mengucapkan. Mana ayatnya? Ayatnya yang bilang bahwasanya kalau kau sholat baca Al-Fatihah mana? Hah? Iya, di ayat pertama di Al-Quran itu disuruh bacalah. Bunyi, saya bacakan. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka dan seterusnya. Mana di situ? Kalau kau sholat bacalah surat ini mana? Memang tidak tertulis. Tidak tertulis. Lalu dari mana? Sebentar. Lalu dari mana kau dapatkan bahwasanya kalau sholat itu baca Al-Fatihah? Dari mana? Dari mana? Dari rangkuman yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Wajib Nah, berarti yang menjelaskan siapa? Yang menjelaskan siapa? Yang menjelaskan Muhammad, tapi diwajibkan ke. Oke, sekarang saya tanya. Yang memberikan penjelasan, kitab yang memberi petunjuk, kitab yang menjelaskan segala sesuatu, A. Quran, B. Hadis. Al-Quran dan hadis. Sekarang Al-Quran dan Aduh. Berarti hadis lebih menjelaskan. Hadis menjelaskan, Al-Quran petunjuknya. Oke, berarti ayat surat dalam An-Nahl itu harus direvisi. Enggak. Loh, katanya yang memberi penjelasan adalah Quran. Bacalah. Aduh. Jadi kitab yang memberi penjelasan itu hadis apa Quran? Ya Al-Quran lah yang memberi penjelasan. Di mana dalam Quran kalau suruh sholat harus baca Al-Fatihah? Di mana? Ya, dibawa dulu. Belajar dulu. Nanti kalau udah baru kesini lagi. Heran saya sama kamu itu. Orang nggak cerdas gitu loh. Cerdas dikit sih, kenapa? Halo Bang Sandi, Muslim Bang? Muslim lah. Suaramu kok kecil Bang? Muslim. Iya, suaramu kok kecil? Ini besar. Hah? Halo. Oh ya, sekarang kedengeran. Oke. Benarkah Quran kita penjelas hanyalah gombal? Salah. Oke, coba jelaskan apa yang harus dibaca ketika orang lagi sholat. Apa yang harus dibaca? Menurut Al-Quran. Menurut Al-Quran, Al-Fatihah, surah-surah di Al-Quran, surah-surah di Al-Quran itu boleh berapa? Semua itu dibaca. Surat berapa? Iqra itu artinya bacalah. Surat berapa? Ya Iqra, surat Iqra, bacalah. Baca, mana? Baca. Enggak usah diperjelas lah. Dah tidur, kamu di bawah tidur dulu. Kamu aja yang ditanya aja kau nggak tahu kok. Udah, kalau pertanyaan ini udah nggak bakal dijawab nih teman-teman, nggak bakal dijawab. Bahkan yang ditanya aja mereka nggak paham ini, nggak paham. Yang ditanya itu adalah menurut Quran, surat apakah yang harus dilafadzkan ketika Anda sedang sholat? Dibilang Al-Fatihah, mana ayatnya? Bingung. Kan muter-muter. Halo Bang Aksan, Muslim Bang? Halo. Muslim Bang? Ya, saya Muslim. Oke. Salam kenal ada nggak di Quran? Salam kenal. Ada nggak di dalam Quran kalau Anda sholat bacalah Al-Fatihah? Ada nggak? Ya, bentar Bang. Saya ingin meluruskan dulu. Jadi, apa namanya? Itu penjelasannya itu kalau membaca
Al-Fatihah itu dijelaskan di dalam hadis, Bang. Oh, di Jadi dalam kalau hadis. ditanya di Sebentar, Bang, Al-Quran dalam itu hadis. ada apa enggak? Jawabannya adalah tidak ada kayak gitu. Tidak ada. Kenapa? Berarti kitab yang menjelaskan kitab apa, Bang? Jangan pergi. Jangan keluar dari aplikasi, Bang. Oh ya. Jangan keluar dari aplikasi, kami nggak dengar. Oh ya, jadi lam yaqra as-salata bi Fatihatil kitab. Jadi nggak sah sholatnya kalau nggak membaca Al-Fatihah kayak itu. Jadi hadis di kitab itu, apa Bang. itu? Di kitab apa itu? Itu di kitab Sahih Muslim. Di kitab Sahih Muslim. Berarti kitab yang memberi penjelasan kitab apa, Bang? Bukhari Sahih Muslim. Bukhari Sahih Muslim. Berarti Quran bukan kitab penjelas, betul? Bukan gitu, maksudnya gini, Bang. Kan muter lagi kan? Ulangi pelan-pelan, Bang. Bentar, Ulangi saya pelan-pelan. jelaskan dulu. Bang, ulangi pelan-pelan. Ya, Ulangi saya pelan-pelan. ulangi ya. Sebentar, saya ulangi pelan-pelan karena Abang nggak paham. Dengarkan. Siap. Menurut Allah, kitab yang memberi penjelasan itu kitab Quran atau kitab hadis? Bukhari Muslim. Oke, sekarang saya jelaskan. Aduh, sebentar saya tanya dulu, Bang. Dengarkan. Menurut Allah, kitab yang memberi penjelasan A. Al-Quran, B. Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Boleh saya berbicara? Aduh, muter A atau B? Saya belum menjelaskan. Enggak, A atau B? Boleh saya berbicara? Enggak, jawabannya A atau B? Sebentar, boleh saya berbicara? Saya ini boleh, Bang, ini boleh. Dijawab dulu pertanyaanku. Gini. Ya. Dengarkan. Menurut Allah Subhanahu wa taala, kitab yang memberi penjelasan menurut Allah. A. Al-Quran, B. Kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, C. Kitab karangan-karangan, C. Kitab Udin, C. Kitab Injil, D. Kitab Taurat. Yang mana kitab yang memberi penjelasan, Bang? Bang, Al-Quran. Oke, stop. Al-Quran. Bang, sebentar. Kitab yang memberi penjelasan adalah Al-Quran, betul? Ya. Oke, sekarang saya tanya. Tadi Anda bilang tidak sah sholat seseorang kalau tidak baca Al-Fatihah. Ya. Itu dari Quran atau bukan dari Quran? Itu dari hadis. Dan oke, berarti kitab yang menjelaskan kitab apa? Lengkap sebagai Al-Quran. Karena berarti kitab Al-Quran tidak lengkap. Al-Quran itu ada tafsir. Sebentar. Berarti Quran kitab tidak lengkap ya? Astagfirullah, bukan gitu. Tadi katanya dilengkapi, Anda sendiri yang ini bagaimana sih? Kalau Abang nggak percaya, tilka ayatu hinatluha alaika bil haq. Baca tuh Al-Quran tuh. Dengarkan, Quran itu lengkap atau enggak, Bang? Tilka ayatu hinatluha alaika bil haq. Jangan bahasa Arab, saya nggak ngerti. Jangan bahasa Arab. Gini. Apakah Quran itu kitab yang lengkap? Makanya Abang nggak bisa bahasa Arab. Sebentar, ini terakhir. Kalau nggak saya turunkan. Apakah Quran kitab yang lengkap? Lengkap. Kalau lengkap perlu dilengkapi lagi? Gini ya, Bang ya. Lengkap. Kalau lengkap perlu dilengkapi lagi? Tidak perlu. Tidak perlu. Kenapa Anda katakan bahwa hadis melengkapi Quran? Nah, hadis itu bukan melengkapi Quran. Tadi kau bilang melengkapi Quran. Ini kayak Abang aja, Abang agama apa coba? Sekarang saya tanya. Kristen. Oke, Kristen. Sedangkan memahami agama Kristen di kitab Injil itu secara jangan lari-lari dulu, Bang, fokus dulu. Menurut Allah, kitab yang memberi penjelasan, kitab yang menjelaskan segala sesuatu adalah Quran. Kutanya Abang tadi tentang sholat, Quran nggak Anda pakai. Anda pakai nggak Quran tadi untuk menjelaskan sholat? Ya dipakai. Iya, dipakai kan? Dipakai, Abang. Dipakai. Nah, lari kan? Aduh. Begitu sulitnya ke saudara-saudara, sulit. Si Juma tidak berani. Si Rifa menceret. Yusuf PA sudah nggak berani lagi.
Sinandar bolo-bolo juga nggak berani. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Ini Aksan masuk lagi. Kan tadi pergi kau Aksan. Kenapa datang lagi? Kenapa tadi pergi Aksan? Aksan? Kenapa tadi pergi? Ya, Bang Lim pergi. Aku nggak tahu tiba-tiba keluar tadi. Kenapa ya, sinyalmu seperti ini? Kenapa keluar? Coba perbaiki dulu sinyalmu gimana? Oke, apakah suara saya jelas? Kenapa kamu tadi pergi? Kenapa? Suaranya. Sinyalmu bagusin dulu sinyalmu. Ya, itu tiba-tiba Enggak, sinyalmu bagusin dulu. Saya nggak tahu kenapa. Sinyalmu bagusin dulu, sinyalmu nggak jelas. Halo Bang Dan. Halo. Muslim Bang? Muslim. Gimana nih Bang? Saya hampir putus asa ini. Gimana nih? Gimana? Anda percaya Quran nggak? Percaya. Sebagai kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Iya. Oke, coba jelaskan dulu. Apa yang harus dibaca ketika orang sedang sholat menurut Al-Quran? Tidak ada, tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan? Al-Quran memerintahkan kita untuk sholat. Iya, surat apa yang harus dibaca? Tidak ada perintah baca apa-apa. Tidak ada perintah baca apa-apa? Iya. Berarti sholatnya gimana? Kan untuk mengikut. Iya, berarti sholatnya gimana dong? Perintahnya kan untuk itu dalam Al-Quran. Dalam surat. Iya, terus sholatnya gimana dong kalau begitu? Jika kalian cinta pada Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad. Itulah. Nah, iya, sholatnya bagaimana sholatnya? Al-Quran, ya mengikuti Al-Quran, mengikuti Allah. Oke, di dalam Al-Quran gimana? Cara sholatnya gimana dalam Al-Quran? Al-Quran memberi isyarah. Sholatnya ikuti Muhammad. Di mana sholatnya ikuti Muhammad? Sholatlah kamu seperti Muhammad di mana? Ayat Quran mana? Al-Imran 31 tadi. Mana? Coba baca. Silakan baca. In kuntum tuhibunallah fattabi'uni. Iya, di mana di situ bahwasanya kamu harus sholat seperti Muhammad? Aduh. Ya itu kan perintahnya, kalau cinta pada Al-Quran, taat pada Allah, ikuti Muhammad, Nabi Muhammad. Suruh ikuti Muhammad. Jadi sholatnya harus seperti Muhammad. Iya. Baik, Kalau baik. kalau Baik, sebentar. Saya tanggapi. Ya, gimana? Baik, saya tanggapi. Karena kamu agak mendingan di sini, agak sedikit lebih waras ketimbang yang lain lah. Kalau yang lain tadi udah agak sedeng semua mereka. Oke. Disuruh Quran suruh mengikuti Muhammad. Jadi sholatnya harus seperti Muhammad, betul? Iya. Oke, baik. Muhammad mengatakan dalam hadis, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat, betul? Betul. Oke. Dalam sholatmu kamu mengucapkan assalamualaikum ayuhan nabiyyu enggak? Iya dong. Oke. Apa artinya? Keselamatan. Keselamatan atas? Keselamatan atas engkau wahai Nabi, betul? Betul. Oke, jadi kamu percaya Muhammad waktu sholat dia mengucapkan kayak gitu? Iya dong. Dia mengucapkan kayak gitu kepada siapa? Iya, mengucapkan untuk jadi teladan buat kita umatnya. Masa keselamatan buat Edis kan aneh. Enggak, waktu Muhammad sholat dia mengucapkan assalamualaikum ayuhan Nabi enggak? Ya iyalah, itu kan yang jadi kita. Kepada Nabi siapa dia bilang begitu? Ya kepada dirinya lah, untuk teladan buat kita. Kepada dirinya? Iya, supaya jadi Muhammad ngomong kita, kepada dirinya? Ya, pada Allah lah. Kepada teksnya yang kemudian teksnya yang assalamualaikum ayuhan Nabi. Muhammad ngomong gitu kepada dirinya sendiri? Kepada Allah lah. Itu jadi Allah dipanggil Nabi untuk kita laksanakan. Allah dipanggil Nabi.
Ya enggak. Muhammad kan waktu sholat dia bilang begini, Assalamu alayka ayyuhan nabi. Keselamatan atas engkau wahai nabi. Jadi Muhammad ngomong gitu kepada siapa? Itu teks dari Allah. Untuk kepada siapa dia ngomong gitu, Dul? Kepada siapa dia ngomongnya? Kalem dong. Kepada siapa kamu ditanya gitu? Kepada siapa dia ngomong gitu? Ya kepada Allah lah. Jadi Allah, Muhammad bilang kepada Allah, keselamatan atas engkau wahai nabi gitu. Yes, itu teksnya dari Allah untuk Muhammad ucapkan. Jadi Allah ngomong gini kepada Muhammad ngomong gini kepada Allah, keselamatan atas engkau wahai nabi. Jadi Allah itu nabi gitu? No. Terus Allah gimana? Terus gimana? Muhammad ucapkan sehingga kemudian kita bisa. Enggak itu enggak. Waktu Muhammad dengar, waktu dia ngomong assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, dia ngomong sama siapa? Keselamatan bagi Edis kan aneh. Keselamatan bagi Nah, waktu itu di bawah ditanya dia ngomong kepada siapa? Keselamatan. Botol setengah mati. Heran saya lo. Yang ditanya apa? Yang dijawab apa? Halo, gimana Bang? Suara saya udah jelas? Jadi waktu Muhammad mau sholat dia mengucapkan assalamualaikum ayyuhan nabi enggak? Halo. Waktu Muhammad sholat apakah dia mengucapkan assalamualaikum ayyuhan nabi? Waktu Muhammad sholat apakah dia mengucapkan assalamualaikum ayyuhan nabi? Gitu pertanyaannya ya? Bukan gitu pertanyaannya. Gimana? Udah ditanya dari tadi itu tuh masih aja bukan gitu pertanyaannya. Aduh, pasir. Saya mau guling-guling dulu pasir nih. Aduh, nggak ada satupun yang sehat. Makanya kurang-kuranginlah benturin kepala ke aspal. Oke, abang pertanyaan itu ya. Oke, saya sebagai Islam yang baik saya tidak akan mencela bang. Jadi saya nggak mencela bang. Abang itu ditanya, sudah tahu pertanyaan itu masih ditanya lagi. Sudah tahu pertanyaannya itu. Gitu. Anda sudah makan? Oke. Saya jawab. Apakah Anda sudah makan? Oke, apa? Sekarang, apakah Anda sudah makan? Apa? Apakah Anda sudah makan? Apa? Apakah Anda sudah makan? Apa? Apakah Anda sudah makan? Pertanyaannya apakah Anda sudah makan? Apakah Anda sudah makan? Oh, lama-lama pancing melayang ini kalau kayak gini, lama-lama kayak gini. Ya, alhamdulillah sudah bang. Jadi apakah boleh saya menjawab? Apa pertanyaan saya? Oke ya. Apa pertanyaan apakah saya? Nabi Muhammad mengucapkan assalamualaikum ayyuhan nabiyyu itu ya? Ya. Pertanyaannya. Oke. Jadi assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Nabi itu bang, bukan Nabi Muhammad doang yang diucapkan. Aduh, yang ditanya apa, yang dijawab apa? Yang ditanya apakah dia mengucapkan itu? Jawabnya iya atau tidak, Dol. Aduh, kepala benturin ke ubin terus kayak begini jadinya. Yang ditanya itu apakah dia mengucapkan itu atau tidak? Yang ditanya itu, Dol. Jawabannya iya. Iya, oke. Dia mengucapkan itu kepada siapa? Coba Nabi ada berapa? Dia mengucapkan itu kepada siapa? Kepada nabi-nabi yang lain, Sayyidul Anbiya, kepada nabi-nabi yang lain, Nabi Adam, Nabi Soleh, Ibrahim, bukan seolah Nabi Muhammad. Oke, kata Nabi di situ jamaah apa tunggal? Pemahaman kayak gitu, itu abang kata salah Nabi paham. Di situ jamaah atau tunggal? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Oke, kata Nabi di situ jamaah atau tunggal? Al-anbiya itu jam'un, jama' min kalimatin nabi. Ya, assalamualaikum itu jamaah atau tunggal? Assalamualaikum itu satu orang atau dua orang? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. An-nabiyyu. Turun kau. Turun, botolmu setengah mati, botolmu nggak karu-karuan. Kalau assalamu alaika itu berarti satu orang, Dul. Satu orang. Kalau assalamu alaikum berarti banyak orang. Kalau kau ngomong sama satu orang, kau ngomongnya assalamu alaika. Kalau kau ngomongnya sama tamu-tamu, jumlahnya banyak, kau ngomongnya assalamu alaikum. Ka itu you satu orang, kum itu you banyak orang.
Kalau di bahasa Indonesianya ka itu kamu, kalau kum itu kalian. Botolmu gak karu-karuan. Yang kutanya waktu Muhammad sholat dia ngucapin itu atau enggak? Dia bilang enggak assalamualaikum ayuhan nabi itu waktu dia sholat? Kan itu yang saya tanya sama kamu. Jawabnya iya. Nah kalau kamu bilang iya, dia ngucapin itu sama siapa? Mahamin kayak begitu aja sulit, dia setengah mati. Aduh. Bintang kolbu Muslim Bang. Oke. Bisa Abang Muslim dijawab. Bang. Ya siap Muslim. Oke, ketika Muhammad mengatakan assalamualaikum ayuhan nabiyyu, dia mengucapkan itu kepada siapa? Itu kalimat dari yang ditanya kepada siapa? Itu kalimat memang botol, orang setengah mati, botol setengah mati. Yang saya tanya, dia ngucapin itu kepada siapa? Kepada siapa dia ngucapin itu? Ya itu kan kalimat dari Allah. Kalimat dari Allah. Saya nggak tanya itu kalimat dari mana, Peang. Yang saya tanya, dia ngucapin itu kepada siapa? Ya makanya dengerin, kalimat at-tahiyat itu adalah dari Allah. Udah turun. Yang ditanya dia ngucapin kepada siapa malah nanya. Gini, ibarat gini. Kamu kasih apel itu kepada siapa? Jawabnya gini. Apel itu kamu kasih kepada siapa? Asal usul apel itu, dia itu dipetik sama Udin. Lalu Udin itu memberikannya kepada Udin lagi. Lalu Udin itu begitu. Ini aduh, ngakak guling-guling saya ini, ngakak guling-guling, saudara. Heran setengah mati. Aduh. Pertanyaan saya itu simple. Waktu kamu sholat, kamu kan mengucapkan assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Kamu mengucapkan itu kepada Muhammad. Salam sejahtera kepada engkau wahai Nabi. Siapa Nabi di situ? Muhammad. Nah pertanyaan saya, waktu Muhammad sholat juga dia ngucapin itu atau enggak? Nah kalau kamu bilang iya, pertanyaan saya dia ngucapin itu kepada siapa? Kau jawab itu aja enggak mudeng-mudeng kau yang gue bilangin itu. Heran, beribu-ribu heran saya itu, heran. Ustaz Syarif. Ya Bang, jadi begini Bang. Apakah Anda sholat sebentar? Apakah Anda sholat seperti Muhammad sholat? Belum tentu Bang. Belum tentu. Wah, akhirnya ketahuan ini. Berarti Anda tidak sholat seperti Muhammad. Karena begini Bang, dijelaskan. Sebentar. Berarti Anda tidak sholat seperti Muhammad. Wallahualam Bang. Nah itu. Sebentar, saya naikkan dulu satu muslim yang lain. Karena Anda sudah tidak tahu apakah Anda sholat seperti Muhammad atau tidak. Akhirnya Anda jadi bingung kan? Karena begini Bang, ibadah sholat hanya sekali-kali disebutkan dalam Al-Quran. Halo. Kobra. Apakah Anda sholat seperti Muhammad sholat? Enggak, tujuan Anda apa nih? Memecah-mecah belah nih. Ama. Ditanya langsung lari kemana-mana. Yang ditanya itu, apakah Anda sholat seperti Muhammad sholat? Mecah-mecah orang aja kau. Enggak ada otak mecah-mecah orang Indonesia namanya nih. Giliran dia ditanya. Ini Bang, saya jelaskan ya. Ibadah sholat hanya sekali-kali disebutkan dalam Al-Quran. Tentang rokaatnya, bacaannya, protokolnya kayak gimana, itu kan tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Berarti Anda tidak sholat seperti Muhammad ya? Ya kan itu ijtihad, para ulama itu kan berbeda-beda. Ada yang sidakep, ada yang tidak, ada yang jarinya dipelintir-pelintirin, diputer-puter, ada yang tidak gitu. Biar ngapa itu jarinya diputer-puter gitu, biar ngapa? Ya itu cuma simbolis bahwa Allah itu ada di setiap manusia. Masa telunjuknya diputer-puter artinya Allah ada kok? Ya aneh banget. Itu saya nggak tahu karena saya sholat gak kayak begitu, nggak muter-muter jari. Iya makanya saya tanya itu jari diputer-puterin karena biar ngapa itu?
Ya nggak tahu bang, karena saya nggak pakai sholat kayak begitu. Terus kalau Anda sholat, Anda nunjuk-nunjuk begitu di atas Iya, di atas paha kan? iya, ketika asyhadu alla ilaha illallah itu telunjuk keluar gitu. Biar ngapa itu nunjuk-nunjuk begitu? Jadi itu simbolis bahwa Tuhan itu satu. Mana ayatnya yang bilang begitu? Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad. Iya, bahwa kalau itu dipakai telunjuk-nunjuk, makasih Bang Syulit, makasih Bang. Itu kalau itu artinya itu Allah itu satu, gimana ceritanya? Ya itu kan tidak diharuskan juga, kita bukan juga atau enggak. Itu kan Untung Bang Syulit mengirim saya nasi Padang, jadinya udah agak yang ini ya. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Makasih loh Bang Syulit nasi Padangnya Bang. Keselamatan atas engkau wahai Nabi. Itu kan dijelaskan dalam kitab ulama, diantaranya dalam Qisatul Mi'raj ada, dalam Muraqatil Ubudiyah ada. Itu kan ketika intinya Mi'raj naik ke atas di Sidratul Muntaha di arasnya Allah, itu kan Nabi mengucapkan masalah. Pokoknya intinya cerita terus gitulah ya. Pokoknya Al-Quran nggak usah dipakai lagi gitulah ya. Pokoknya kalau menjelaskan Islam, Quran disimpan di lemari gitu ya, nggak usah dibuka. Buka aja kitab karangannya si Udin, dan karangan si Udin, maka akan Islam terjelaskan gitu Bang ya. Betul? Ya. Oke, mantap. Oke, Munajat Sahlan, Anda mungkin Bang? Ya. Oke, setuju Anda bahwa ketika Islam dijelaskan bahwa Quran adalah kitab yang tidak berguna sama sekali? Siapa bilang Bang? Oke, coba jelaskan kepada saya apa yang harus dibaca ketika orang sholat menurut Quran. Kita kan nggak berguna. Aduh. Kita hadis. Quran nggak berguna. Al-Quran dan hadis diterjemahkan oleh ahlinya, nggak bisa diterjemahkan kayak kau, kayak anjing. Munajat, dengarkan. Apa? Yang kutanya sama kamu apa? Itu sembarang terjemahkan biar anak kecil yang bisa terjemahkan dengan gampang. Yang kutanya sama kamu apa? Jadi sembarang saja artinya. Munajat, yang kutanya sama kamu apa? Makanya nggak ada yang hafal itu Injilmu Kak. Tidur kau di bawah sana. Irsyad, Kenapa Al-Quran tidak lagi ada gunanya ketika Anda menjelaskan Al-Quran? Ketika Anda menjelaskan Islam? Ya seperti kan dijelaskan dalam surat Al-Mujamil ya, ayat 20. Ustaz, dengarkan pertanyaan saya. Ya. Kenapa ketika Anda menjelaskan Quran, menjelaskan Islam, Al-Quran itu tidak Anda sentuh? Disentuh Bang. Oke, coba jelaskan bagaimana tata cara orang sholat menurut Al-Quran. Oh nggak ada Bang. Iya berarti Al-Quran nggak ada sentuh. Bagaimana sih Irsyad? Artinya ketika Anda menjelaskan sholat, Anda nggak pakai Quran Irsyad. Artinya Quran tidak ada fungsinya ketika Anda menjelaskan kepada saya bagaimana tata cara sholat. Sekarang Irsyad, jelaskan tata cara sholat menurut Al-Quran. Itu kan cuma sekali-kali Bang. Enggak sih tanya. Bisakah Anda menjelaskan tata cara sholat menggunakan Quran? Ya itu yang tadi dijelaskan sama saya yang pertama, cuma bisakah, ulangi. Bisakah bisakah Anda menjelaskan sholat menurut Quran? Bisa atau tidak? Bisa, oke. Apa yang harus dibaca ketika sholat menurut Quran? Kalau untuk dibaca tidak ada. Aduh, dibawa dulu Pak Ustaz, dibawa dulu. Sakit kepala saya. Heran. Kok ada gitu ya? Orang sudah menjelaskan setengah mati. Untung tadi Abang Syulit sudah mengirim nasi Padang. Sudah tersenyum-senyum. Sudah ada nasi Padang. Edis. Faras. Oke. Faras. Ya, Edis. Apakah Al-Quran berguna bagimu ketika kau menjelaskan tata cara sholat? Berguna lah. Berguna. Oke, jelaskan tata cara sholat menggunakan Quran. Makasih Bang Sulit. Kemarin pertanyaanku belum kau jawab.
Faras. Kenapa kau mau jawab? Kau bertanya aja Faras, kerja kau. tunjukkan tata cara sholat menurut Quran. Kemarin kau Aduh, tidak mampu dia jawab. Di bawah. sosokan kau. Di bawah kau, di bawah, di bawah. Kau ngomong katanya Quran kitab penjelas, tetapi tidak kau gunakan Quran itu. Gimana sih? Berarti kau bohong-bohong saja ketika kau gunakan Quran, kau katakan Quran itu kitab penjelas. Halo. Saiful. Ya pas ini saya Muslim? bisa naik. Oke, baik Saiful. Tentu Apakah saya Quran, Muslim, apakah dengarkan Saiful? Apakah Al-Quran adalah kitab yang berguna ketika Anda disuruh menjelaskan tata cara sholat? berguna dong. Itu kan Oke, jelaskan tata cara sholat menurut Al-Quran. Itu kan kewajiban tertulis dalam Al-Quran. Bukan? Oke, gimana tata caranya? Tata caranya gimana? Tata caranya itu di dalam pedoman hukum Islam itu ada hadis, ada Quran, Pasti nggak dipakai Quran kan? Nggak dipakai kan? Kok ini yang nggak mengerti tapi Enggak, sebentar. Quran, sebentar. Gini. Kusuruh kau menjelaskan tata cara sholat menurut Al-Quran. Kau bilang Quran berguna, ada fungsinya untuk menjelaskan tata cara sholat, betul? Oke, saya jelaskan ya. Oke, jelaskan tata cara sholat menurut Quran. Saya jelaskan, saya mohon. Jelaskan tata cara sholat menurut Quran. Saya jelaskan, tapi tolong didengarkan, oke? Tata cara sholat menurut Quran. Mau dengarkan atau enggak? Ya, buka dengan kalimat ini. Tata cara sholat menurut Quran adalah surat apa ayat berapa, bacakan, silakan. Tata cara sholat menurut Quran, asal mau didengarkan, saya jelaskan. Silakan. Terima kasih Bang Sulit, terima kasih Bang. Oke, saya jelaskan ya. Surat berapa ayat berapa? Aku buka dulu. Sebentar, aku ambil HP-ku biar aku buka Quranku. Silakan. Surat berapa? Sudah. Surat berapa? Sudah buka. Udah, surat berapa? Yang lain juga sudah dengarkan atau belum ini? Surat berapa? Jadi ketuhanan menurut konsep surat berapa dong? Surat berapa? Konsep teologi yang paling bodoh. Aduh, ternyata bohong ini orang pembohong, pendusta kau di bawah, kau pendusta kau, dasar penipu kau. Pembohong kau, sungguh kau pembohong dan pendusta. Kau bilang katanya mau menjelaskan menurut Quran, ternyata Qurannya nggak kau buka-buka. Memang kau pendusta kau, sungguh dajjal laknat kau. Masa kau bilang tadi, saya akan menjelaskan kepadamu menurut Quran, ternyata Quran nggak kau buka. Memang kau penipu. Sungguh kau penipu. Sudah serius-serius saya. Wah, ini beneran nih Nador nih. Ternyata nggak dibukanya. Dasar kau pendusta. Zaid bin Sabit, Muslim Bang? Ya, apa Bang? Apakah Al-Quran berguna bagimu ketika Anda menjelaskan tata cara sholat? Sallu kama ra'aitumuni usolli, ya. Bang, pertanyaan saya dengarkan pertanyaan saya Bang ya. Apakah kitab Al-Quran berguna bagimu ketika kamu menjelaskan tata cara sholat? Iya, berguna. Oke, baik. Di surat berapa ayat berapa tata cara sholat? Aqimus sholah. Ayat berapa? Ayat berapa? Surat berapa ayat berapa? Nah, saya lihat dulu Bang ya. Aqimus sholah ya. Wa atu zakat wa shaumu Ramadan. Apa itu? Surat berapa ayat berapa? Ya, ayat tentang sholat ya. Perintah sholat. Perintah sholat. Surat berapa? Saya hafal, cuman suratnya nggak hafal itu kan. Ya, nggak apa-apa. Surat berapa ayat berapa? Al-Baqarah. Al-Baqarah berapa? Al-Baqarah 43. Dan 43. Sebentar, saya bacakan. Al-Baqarah 43. Biar saya yang bacakan. Kalian kan malas baca Quran. Biar saya yang bacakan. Al-Baqarah ayat yang ke-43. Dan dirikanlah sholat, tunakan zakat, dan rukulah berserta orang-orang yang ruku. Oke. Iya. Bagaimana tata caranya sholat? Tata caranya sholat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Gimana caranya? Caranya gimana? Caranya ya dijelaskan di hadis. Di Quran nggak bisa jelasin. Bukan gitu. Quran bisa jelasin nggak? Quran bisa jelasin nggak?
Quran itu menyuruh kita sholat, rukuk, sujud. Saya nggak nanya itu, yang saya tanya bisakah sanggup gini. Sebentar. Sanggupkah Quran menjelaskan tata cara sholat? A, sanggup, B, tidak sanggup. Bukan nggak sanggup. Berarti sanggup. Sanggup. Oke, gimana tata caranya? Tanyakan sama Nabi. Udah, kau di bawah. Kau bentur-bentur dulu kepalamu ke pohon itu kalau kayak gitu cara kamu. Yang ditanya apa? Yang kau jawab apa? Yang kutanyakan sama kamu itu, sanggupkah Quran menjelaskan tata cara sholat? Kau bilang sanggup. Ternyata kau buka hadis. Kalau Quran sanggup menjelaskan tata cara sholat, yang kau buka itu kitab Quran. Di dalam surat A, ayat yang kesekian. Ketika kamu sholat, gerakannya begini, kakinya begini, ngangkat tangan ke arah begini. Malah kau putar-putar ke sana. Aduh, siapa lagi nih? Halo, Zabi Baziwala. You Muslim? Are you Muslim? Hello, Zabi. Yeah, ये क्या लिखा? You want a PK? ये क्या लिखा है इसमें? ये तुमने क्या लिखा? Zabi, do you speak English? कैसे? Zabi, do you speak English? Zabi, can you hear me? Yes, hear me. This. Okay, Zabi, are you Muslim? I am Muslim. Okay, so when you pray, do you say Assalamu alaikum ayuhan Nabi? I know. Oh, yeah. Do you say Assalamu alaikum ayuhan Nabi? Zabi? Yes. Oh, okay. So when you say Assalamu alaikum ayuhan Nabi, okay. So when you saying Assalamu alaikum ayuhan Nabi, peace be upon you, who are you talking to? I pray to Allah. No. Who are you talking to? Who are you talking to when you say peace be upon you, a prophet? Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh my God. He doesn't speak English. He doesn't speak English, bro. I'm sorry, bro. Hey, you know Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? You know? You believe? No, I don't believe Muhammad. I don't believe him. I don't believe Muhammad. I don't believe him. You believe him? No, I don't believe him. Why are you pushing me to believe him? Why do you push me to believe him? You stupid. You mute him. This is how Islam is like. This guy is stupid. Oh. Bro. So when you say Assalamu alaikum ayuhan Nabi, who are you talking to? Guys, Vandos. Don't you talk to Muhammad? Don't you talk to Muhammad? Peace be upon your prophet. La ilaha illallah Muhammad. Don't run. Bro. La ilaha illallah. When you say peace be upon your prophet, who are you talking to? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Machine. His machine, saudara. His machine. Bro. What language do you speak, bro? Allahu Akbar. I know. Allahu Akbar. What language do you speak? Allahu Akbar. Kayak gini lah mereka, saudara-saudara, kayak gini. Yang penting. Zabi. Kan saya teres dia. Saudara-saudara. Mulailah dia mencari koin, saudara-saudara.
Zabi. Zabi. Oh, Zabi. Udah mulai dia CTRS, saudara. Bro. Allahu Akbar. Guys, join my member. Saya terpingkal-pingkal sebenarnya. Zabi. Nggak apa-apa, kita selesaikan dulu, Zabi. Zabi. Oh, dia nggak dengar, teman-teman. Ya tuh, kejang-kejang dia, saudara-saudara. You're about to cry, bro. You're about to cry. Bro, you're about to cry, bro. Bentar lagi nangis deh. Nangis bentar lagi deh. Kita lihat dia nangis, saudara. Kita lihat dia nangis, saudara. Nangis. Allah. Belum minum obat dia, saudara. Ayo. Yuk. Nangis dia. Loser. Okay, goodbye, loser. Goodbye, loser. You are very idiot, stupid, dog, bad man, kutta. Aduh, dari logat-logatnya itu macam daerah ya, antara Pakistan, Afghanistan. Tempat orang-orang yang nggak tahu lagi apa. Aduh. Saudara-saudara, itulah bukti nyatanya, saudara-saudara ya. Ditanya apa, dijawab apa. Aduh. Om Aan, Muslim Bang. Oke. Muslim Bang. Bang, coba Bang. Abang ini waktu sholat mengucapkan assalamu alaika ayuhan nabiyyu enggak? Ya, mengucapkan lah. Oke, waktu abang ngomong itu ngomong kepada siapa? Itu kan berdoa kan. Kepada siapa Bang ngomong assalamu alaika itu? Assalamualaikum. Ya pada Allah untuk mendoakan Nabi. Kadis itu siapa Bang? Kadis itu siapa? Enggak, kadis itu siapa? Assalamu alaika. Kadis itu siapa? Kadis itu ya Nabi. Oke, berarti kau ngomong kepada Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam sejahtera kepada engkau wahai Nabi. Berarti engkau di situ Muhammad, betul? Engkau Nabi Muhammad. Iya, kau ngomong sama Muhammad nggak di situ? Kalau saya mendoakan assalamualaikum Edis TV itu saya ngomong sama Aduh. Yang saya tanya, oke, sekarang gini, Muhammad ngomong gitu nggak? Nabi Muhammad ngomong begitu dalam sholat, maksudnya dalam sholat itu. Iya, dalam sholat itu Muhammad ngomong assalamualaikum ayuhan nabiyyu nggak? Dia ngomong salam kepada engkau wahai Nabi nggak? Dia ngomong gitu nggak? Kalau Nabi Muhammad ngomong begitu sesuai hadis ya tuntunannya seperti itu. Yang ditanya Muhammad ngomong gitu nggak? Sesuai hadis ya iya, ngomong seperti itu. Waktu dia ngomong gitu dia ngomong sama siapa? Pada Allah. Jadi Muhammad menyapa Allah dengan Nabi. Bagaimana? Waduh. Tidak, esensi tanya itu. Gimana sih kau Tuhan? Kau bersuruh-suruh kepada sebentar. Kau bersuruh-suruh kepada Muhammad nggak? Sebentar. Kau bersuruh-suruh kepada Muhammad nggak? Kamu tanya soal sholat, kamu ngerti arti sholat. Itu bagaimana? Kau berseru-seru kepada Muhammad nggak? Kamu tanya soal sholat, tahu nggak arti sholat? Dah, kau dibawa dulu.
ditanya kau berseru-seru kepada Muhammad atau enggak, kau mutar-mutar aja. Heran saya dengan kamu itu. Yang ditanya kau berseru-seru kepada Muhammad atau tidak. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.